Di tengah cuaca panas yang menyengat, sebuah bencana alam yang tak terduga mengguncang Israel. Kebakaran besar yang mengamuk, membawa api dan angin menjadi tentara yang tak bisa dihentikan. Negara yang terkenal dengan teknologi tinggi dan sistem pertahanan canggih ini, ternyata kewalahan menghadapi amukan alam yang tak terduga. Bagaimana bisa? Mari kita simak kisah selengkapnya. Selamat datang di channel Berkisah Story, tempat kita berbagi cerita menarik dan kejadian-kejadian tak terduga yang terjadi di dunia. Kali ini, kami akan mengajak kalian untuk menyelami sebuah cerita yang menggetarkan dari Israel, tentang kebakaran dahsyat yang melanda negara tersebut. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan kisah-kisah seru lainnya. Pada awal musim panas, ketika suhu udara di Israel sudah mulai mencapai puncaknya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Kebakaran besar mulai melanda sejumlah kawasan di berbagai wilayah negara tersebut. Sejak beberapa hari sebelumnya, masyarakat Israel sudah merasakan udara yang terasa lebih panas dan kering dari biasanya. Sinar matahari yang menyengat membakar permukaan bumi, membuat tanah menjadi kering dan mudah terbakar. Namun, apa yang terjadi selanjutnya jauh lebih buruk dari apa yang bisa dibayangkan oleh siapapun. Api, yang biasanya hanya terjadi di beberapa titik kecil dan dapat segera dikendalikan oleh tim pemadam kebakaran yang terlatih, kali ini merambat dengan sangat cepat. Ini bukan kebakaran biasa. Kebakaran itu mulai muncul di beberapa titik di wilayah utara dan tengah Israel, terutama di sekitar kawasan hutan dan lahan pertanian yang luas. Awalnya, kebakaran terlihat seperti kejadian kecil. Bahkan beberapa petugas pemadam kebakaran percaya mereka bisa mengatasinya dalam beberapa jam. Namun, setelah beberapa jam berlalu, api yang semula terlihat terkendali mulai meluas. Angin kencang yang tiba-tiba datang semakin memperburuk keadaan. Bukan hanya kecepatan api yang luar biasa, tapi juga arah angin yang terus berubah-ubah, memaksa para petugas untuk terus memindahkan titik fokus mereka. Hal ini membuat upaya pemadaman api semakin kacau dan sulit diatur. Sebuah fenomena yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya. Petugas pemadam kebakaran yang biasanya tangguh, mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Banyak dari mereka yang terpaksa beristirahat setelah berjam-jam berjuang melawan api. Mereka tidak hanya berhadapan dengan api yang semakin meluas, tetapi juga dengan ancaman angin yang bisa membawa percikan api ke wilayah yang lebih luas. Masyarakat setempat, yang biasanya tidak terlalu khawatir dengan kebakaran musiman yang kerap terjadi, mulai merasakan ketegangan yang meningkat. Warga yang tinggal di dekat lokasi kebakaran langsung diberitahu untuk evakuasi, sementara banyak yang panik dan terjebak di dalam rumah mereka. Para pemadam kebakaran tidak hanya harus mengatasi api, tetapi juga menyelamatkan warga yang terjebak. Kondisi semakin memburuk ketika kebakaran merambat cepat ke hutan-hutan yang terletak di sepanjang pesisir. Tanaman-tanaman kering dan semak belukar yang ada di daerah tersebut menjadi bahan bakar yang sangat mudah terbakar, membuat api semakin cepat menjalar. Angin yang semakin kencang bertiup dari arah barat, membawa api menuju area yang lebih padat penduduknya, dan dalam hitungan jam, kebakaran ini sudah menjadi ancaman serius bagi kehidupan banyak orang. Tim pemadam kebakaran yang datang dari berbagai kota besar di Israel segera dikerahkan. Namun apa yang mereka temui di lapangan jauh lebih besar dan lebih kompleks daripada yang mereka perkirakan. Kebakaran ini sudah meluas ke beberapa kota besar, dan setiap kali mereka merasa telah mengendalikan satu titik api lainnya dengan cepat muncul di lokasi yang berbeda. Seolah-olah api ini memiliki kehidupan sendiri, terus berkembang tanpa bisa dihentikan. Hutan-hutan yang terbakar menghasilkan asap hitam pekat yang menyelimuti langit Israel. Langit yang biasanya biru cerah kini berubah menjadi kelabu, dengan asap yang menyebar ke seluruh penjuru negeri. Asap tebal ini tidak hanya mengganggu visibilitas, tetapi juga membahayakan kesehatan masyarakat. Para ahli kesehatan memperingatkan bahwa polusi udara yang dihasilkan dari kebakaran ini bisa menyebabkan masalah pernapasan dan bahkan meningkatkan risiko penyakit jantung. Masyarakat yang tinggal di sekitar area kebakaran merasa sesak di dada, dan anak-anak serta orang lanjut usia sangat rentan terhadap dampak buruk asap. Semua ini membuat situasi semakin sulit untuk ditangani. Namun, yang lebih mengejutkan adalah perubahan cuaca yang mendadak. Beberapa jam setelah kebakaran mulai meluas, datanglah angin kencang yang tak terduga. Angin ini tidak hanya mengalir dengan kekuatan yang luar biasa, tetapi juga tampaknya bergerak dengan cara yang tidak biasa. Sebagian ahli meteorologi bahkan mengungkapkan bahwa pergerakan angin ini tidak terduga,
seperti ada kekuatan yang mengarahkannya. Angin seakan datang untuk membantu kebakaran, membawa api dengan cepat melintasi daerah-daerah yang sebelumnya dianggap aman. Dengan kecepatan lebih dari 50 km per jam, angin ini memaksa api untuk melompati garis pertahanan yang sudah dibuat oleh tim pemadam. Bahkan beberapa kali, api menyebar begitu cepat sehingga para petugas pemadam kebakaran hampir tidak bisa mengejarnya. Kondisi yang sangat buruk ini mengubah pandangan masyarakat, yang awalnya menganggap kebakaran ini akan segera dapat dikendalikan, kini mulai merasa cemas dan terancam. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak rumah yang terbakar. Tidak hanya rumah-rumah kecil, tapi juga bangunan-bangunan besar yang dulunya dianggap aman. Infrastruktur jalan raya dan fasilitas umum juga ikut terbakar, menghalangi upaya evakuasi. Pemadaman api menjadi semakin sulit karena akses jalan yang terbatas, dan angin yang semakin menguat membuat api kembali menyebar lebih jauh. Masyarakat yang tinggal di daerah yang lebih aman segera diberitahu untuk mempersiapkan diri, dan beberapa wilayah kota harus ditutup untuk mencegah terjadinya kekacauan lebih lanjut. Keadaan menjadi sangat genting, dan banyak orang yang sudah mulai merasa putus asa. Tidak ada yang menyangka bahwa kebakaran ini akan menjadi sebesar ini, dan dengan kecepatan yang luar biasa, melahap segala yang ada di jalurnya. Saat kebakaran semakin meluas, pemerintah Israel mulai memobilisasi seluruh sumber daya yang ada, termasuk pasukan militer dan bantuan internasional. Berbagai negara di dunia juga mulai mengirimkan bantuan, baik berupa perlengkapan pemadam kebakaran, obat-obatan, maupun personel yang terlatih untuk membantu upaya pemadaman. Namun, meskipun upaya luar biasa dilakukan, api tidak juga menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Dalam situasi yang semakin genting ini, banyak pihak yang mulai bertanya-tanya apakah ada kekuatan yang lebih besar di balik bencana ini. Beberapa orang bahkan mulai merasa seperti kebakaran ini bukan hanya sekadar bencana alam biasa, melainkan suatu tanda peringatan atau ujian besar yang diberikan oleh alam. Bagi sebagian orang, kebakaran ini terasa seperti serangan yang datang begitu cepat, seolah alam dengan sengaja memanfaatkan api dan angin sebagai tentara yang dikirim untuk menguji ketahanan Israel. Semua orang di seluruh dunia terkejut melihat bagaimana sebuah negara yang terkenal dengan kemajuan teknologinya, dengan semua persiapan dan pertahanan canggihnya, ternyata harus takluk di hadapan bencana alam yang tak terduga ini. Israel, yang selama ini dikenal dengan kekuatan militernya, kini terpaksa berjuang melawan musuh yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, api dan angin, yang seolah menjadi tentara Allah yang tak terbendung. Bencana ini mengingatkan kita bahwa, meskipun kita bisa menguasai banyak hal, alam tetap memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dan tak terduga. Kejadian ini menambah kesan bahwa meski teknologi maju, kita tetap harus menghormati dan memahami kekuatan alam yang tak terhingga. Ketika api terus meluas, masyarakat yang tinggal di daerah-daerah yang lebih aman mulai menyaksikan perubahan yang mengerikan. Asap hitam pekat yang membubung tinggi di langit membawa pertanda buruk. Seperti tirai gelap yang menutupi matahari, asap itu menciptakan bayangan kelam yang menyelimuti seluruh negeri. Meskipun kebakaran dimulai dengan kecepatan yang luar biasa, api itu tidak terhenti hanya pada daerah yang sudah terbakar. Setiap kali tim pemadam kebakaran merasa mereka telah berhasil mengendalikan api, angin yang datang dengan kekuatan tak terduga kembali meniup api dan membawa percikannya ke wilayah lain yang lebih luas. Asap yang menyebar bukan hanya menghalangi pandangan, tetapi juga semakin mempersulit upaya pemadaman. Bahkan di beberapa titik, petugas pemadam kebakaran mulai kehilangan jejak arah api yang terus berpindah-pindah, seolah tidak ada batas yang bisa menghentikannya. Sementara itu, di kota-kota yang terdampak langsung, warga yang terjebak di rumah mereka mulai merasa cemas. Para ibu dan ayah panik, berusaha melindungi anak-anak mereka dari asap yang semakin pekat. Beberapa orang berlarian keluar dari rumah mereka, berusaha menyelamatkan barang-barang berharga, sementara yang lainnya hanya bisa menatap kosong ke arah api yang semakin mendekat. Tidak ada waktu untuk berpikir panjang. Semua orang hanya bisa bertindak berdasarkan naluri. Sebagian besar dari mereka bergegas menuju titik pengungsian yang telah disiapkan oleh pihak berwenang, tetapi jalan-jalan yang menuju tempat-tempat aman itu semakin dipenuhi kendaraan dan orang-orang yang panik. Kecemasan mereka semakin meningkat saat mendengar sirene pemadam kebakaran yang semakin mendekat, tanda bahwa api semakin dekat dengan pemukiman mereka. Di saat-saat seperti ini, tak ada yang bisa membantu mereka selain diri mereka sendiri. Tim pemadam kebakaran yang sebelumnya sudah bekerja keras sepanjang hari,
mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Beberapa dari mereka bahkan mengalami dehidrasi, kekurangan air minum, dan harus beristirahat sejenak untuk mengisi ulang tenaga mereka. Meski mereka memiliki peralatan modern yang lengkap, api yang terus meluas tak memudahkan tugas mereka. Bahkan dengan alat pemadam canggih sekalipun, upaya mereka untuk memadamkan api terasa sia-sia. Bagaikan berjuang melawan kekuatan yang jauh lebih besar dan lebih kuat daripada yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Semua orang merasakan betapa tak terhentikannya bencana ini. Api yang sebelumnya dapat diprediksi arah dan kecepatannya kini bergerak liar, mengabaikan segala upaya yang dilakukan. Di lapangan, berbagai tantangan lain juga muncul. Banyak pemadam kebakaran yang terjebak dalam situasi sulit. Jalan-jalan yang sudah dipenuhi kendaraan darurat membuat pergerakan mereka terbatas. Banyak daerah yang sulit dijangkau oleh kendaraan pemadam, dan untuk menuju titik-titik yang lebih dekat dengan api, mereka harus berjalan kaki melalui medan yang sulit. Sebagai tambahan, api yang terus bergerak dengan cepat seringkali membawa api baru ke tempat-tempat yang sebelumnya dianggap aman. Sekalipun sudah ada pagar pembatas dan pemadam kebakaran yang dikerahkan dalam jumlah besar, tak jarang mereka menemukan api menyebar ke wilayah yang lebih luas dengan cara yang tidak terduga. Satu-satunya harapan mereka adalah angin yang tiba-tiba berhenti atau menurun kekuatannya, yang sayangnya tidak terjadi. Warga yang tinggal di kawasan lain yang lebih aman mulai merasakan dampaknya. Mereka melihat kerumunan orang yang berlarian menuju tempat-tempat pengungsian dengan panik. Beberapa dari mereka segera membawa barang-barang penting mereka dan bergegas keluar dari rumah. Mereka tahu, dengan keadaan yang semakin genting ini, waktu sangat berharga. Mereka juga menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri, bagaimana api yang sebelumnya ada di kawasan terpencil kini, merambat lebih dekat ke permukiman mereka. Rasa takut dan cemas semakin memuncak saat mendengar informasi bahwa beberapa tempat pengungsian sudah penuh, dan beberapa rute evakuasi sudah tidak dapat diakses karena api yang terus membakar jalan-jalan utama. Keluarga-keluarga yang tinggal di dekat hutan atau daerah yang lebih terbuka terpaksa mencari perlindungan di tempat-tempat yang lebih aman, tetapi tak semua orang berhasil menemukan jalan keluar. Dalam waktu yang singkat, sejumlah pusat pengungsian di berbagai kota mulai penuh sesak. Beberapa pusat pengungsian bahkan harus menambah tempat tidur darurat untuk menampung semua orang yang datang. Sebagian besar pengungsi hanya bisa membawa diri mereka sendiri, dan apa yang bisa mereka bawa dalam waktu singkat. Banyak di antara mereka yang kehilangan harta benda mereka, rumah yang mereka tinggali, dan barang-barang berharga yang sudah lama mereka simpan. Semua yang mereka punya kini hanya berupa pakaian di tubuh mereka, dan harapan agar mereka bisa selamat dari musibah ini. Di pusat-pusat pengungsian, orang-orang yang sebelumnya tidak saling mengenal kini berbaur menjadi satu, berusaha untuk mendapatkan kenyamanan satu sama lain, berbagi makanan dan air, serta saling menguatkan dalam situasi yang penuh ketegangan ini. Di sisi lain, pemerintah Israel yang awalnya mengerahkan seluruh sumber daya mereka dalam upaya mengendalikan kebakaran mulai menghadapi kenyataan pahit. Meskipun banyak petugas pemadam kebakaran yang datang dari berbagai kota dan negara sekitar, jumlah mereka tidak cukup untuk menangani api yang terus meluas. Bahkan pasukan militer yang turut serta untuk membantu pun mulai kewalahan menghadapi kobaran api yang terus menyebar ke banyak titik. Ini bukan hanya masalah pemadam kebakaran, tetapi sudah menjadi persoalan logistik besar. Seluruh tenaga dan sumber daya yang ada difokuskan untuk mengatur jalur evakuasi dan memastikan keselamatan warga. Beberapa wilayah yang terdampak parah mulai mengalami kekurangan pasokan makanan, air, dan obat-obatan. Dalam situasi seperti ini, bahkan pasokan darurat yang datang terlambat harus diatur dengan cermat agar tidak menambah kekacauan. Kepanikan semakin meluas saat masyarakat mulai menerima laporan dari media bahwa kebakaran ini tidak hanya disebabkan oleh cuaca panas biasa, tetapi juga oleh faktor manusia. Ada rumor yang berkembang bahwa kebakaran ini mungkin sengaja dipicu oleh tindakan tertentu, yang membuat banyak orang semakin khawatir. Berbagai teori muncul di kalangan warga, ada yang mengatakan ini adalah serangan teroris, sementara yang lain percaya bahwa kebakaran ini adalah akibat dari kelalaian atau ketidaksengajaan. Namun, apapun penyebabnya, kenyataannya adalah api sudah menyebar dengan sangat cepat dan tidak ada yang bisa menghentikannya dalam waktu dekat. Sementara itu, para ahli meteorologi terus memantau cuaca dan menganalisis kondisi angin. Mereka menyadari bahwa faktor cuaca menjadi kunci dalam upaya pemadaman ini.
Angin yang kuat dan tak terduga menjadi tantangan besar bagi semua orang yang terlibat dalam upaya pemadaman. Para ilmuwan dan ahli cuaca yang hadir di lokasi mulai berdebat tentang fenomena ini, mencoba mencari penjelasan ilmiah tentang mengapa angin berperilaku dengan cara yang tidak biasa. Tetapi mereka semua sepakat bahwa angin yang menghembuskan api menuju kawasan yang lebih padat penduduknya adalah faktor utama yang memperburuk situasi. Semakin lama, semakin banyak wilayah yang terbakar, dan semakin banyak pula orang yang terpaksa mengungsi. Semua berharap agar angin segera mereda dan memberi kesempatan bagi para pemadam untuk mengambil alih. Di tengah ketegangan ini, muncul pula kekhawatiran tentang dampak jangka panjang dari kebakaran tersebut. Tidak hanya dari segi kerusakan fisik akibat kebakaran, tetapi juga dari segi psikologis bagi masyarakat yang terkena dampak. Banyak yang merasa trauma dengan apa yang mereka alami, kehilangan rumah dan barang-barang berharga mereka dalam waktu yang sangat singkat. Beberapa di antara mereka mulai merasa seperti tidak ada tempat lagi untuk mereka pulang, karena rumah yang mereka tinggali sudah rata dengan tanah. Banyak juga yang mulai merenungkan tentang apa yang telah terjadi, bertanya-tanya apakah ini adalah tanda dari alam yang tidak bisa dihindari. Saat kebakaran yang mengamuk di Israel semakin meluas, suasana di sekitar kawasan yang terdampak menjadi semakin kacau. Pada titik ini, kebakaran bukan hanya menjadi bencana alam, tetapi juga ujian besar bagi ketahanan fisik dan mental masyarakat Israel. Petugas pemadam kebakaran, yang sebelumnya bekerja dengan penuh semangat, kini terpaksa berhadapan dengan kenyataan yang lebih suram. Kebakaran ini hampir mustahil untuk dikendalikan. Angin kencang yang terus berpindah arah, membuat segala upaya pemadaman terasa sia-sia. Semakin banyak titik api yang muncul di berbagai tempat, seolah api ini memiliki kehidupan sendiri, bergerak dengan cepat dan tak terhentikan. Setiap kali sebuah titik api tampak terkendali, angin yang semakin kuat dan sulit diprediksi kembali mengirimkan percikan-percikan api ke lokasi baru. Petugas pemadam kebakaran yang terjun langsung ke lapangan, mulai merasa kelelahan yang luar biasa. Beberapa dari mereka yang sebelumnya tidak pernah ragu untuk menghadapi bencana besar, kini merasakan kegelisahan. Kondisi fisik mereka semakin menurun karena terus bekerja tanpa henti, di bawah teriknya matahari dan dengan asap tebal yang memenuhi udara. Mereka tidak hanya menghadapi api yang berkobar, tetapi juga tantangan untuk menjaga diri mereka sendiri dari kelelahan ekstrim dan paparan asap beracun. Dalam situasi seperti ini, banyak yang mulai merasa frustasi, tak dapat memadamkan api yang terus menjalar dengan begitu cepat. Terkadang, mereka merasa seperti berjuang melawan angin, berusaha menyelamatkan sesuatu yang hampir tidak mungkin diselamatkan. Sementara itu, situasi di pusat-pusat pengungsian menjadi semakin sulit. Awalnya, pengungsi yang datang ke tempat penampungan mendapatkan perhatian yang baik. Namun seiring dengan bertambahnya jumlah orang yang terus mengalir, berbagai fasilitas mulai kewalahan. Ratusan bahkan ribuan orang datang dengan membawa sedikit barang, hanya untuk mencari tempat aman. Sebagian besar dari mereka tidak tahu harus pergi kemana, hanya bisa berharap bahwa mereka akan mendapatkan bantuan segera. Pusat-pusat pengungsian yang awalnya mampu menampung lebih banyak orang kini hampir penuh sesak, dan banyak yang terpaksa tidur di lantai tanpa kasur yang cukup. Persediaan makanan dan air semakin terbatas, dan beberapa pengungsi yang lebih tua atau mereka yang memiliki kondisi kesehatan rentan mulai merasa sangat kelelahan. Beberapa di antaranya bahkan mengalami sesak napas akibat asap yang terus menyebar ke segala penjuru. Anak-anak yang berada di pusat pengungsian juga menjadi perhatian utama. Banyak dari mereka yang menangis karena ketakutan, terpisah dari rumah dan tempat yang mereka kenal. Keluarga-keluarga yang terpisah, yang mencari satu sama lain di antara kerumunan, merasa semakin putus asa. Para petugas yang bekerja di pusat pengungsian berusaha untuk menjaga ketenangan dan memberikan dukungan emosional kepada para pengungsi, tetapi mereka pun tidak bisa menahan kecemasan yang menyebar. Tidak ada yang tahu pasti berapa lama kebakaran ini akan berlangsung, atau seberapa besar dampaknya bagi seluruh negara. Semua orang hanya bisa berharap agar api itu segera padam dan keadaan bisa kembali normal. Dalam waktu singkat, pihak berwenang Israel memutuskan untuk mengerahkan seluruh pasukan dan sumber daya yang mereka miliki untuk memadamkan kebakaran dan melindungi warganya. Pasukan militer yang biasa diandalkan untuk menghadapi ancaman eksternal kini diterjunkan untuk menghadapi ancaman dari dalam negeri. Ratusan tentara, yang biasanya terlatih untuk menghadapi musuh dari luar, kini bekerja sama dengan tim pemadam kebakaran untuk mencari cara agar kebakaran ini bisa dikendalikan.
Mereka menggunakan segala alat yang ada, mulai dari pesawat pemadam kebakaran, helikopter, hingga truk pemadam besar yang datang dari seluruh penjuru negara. Namun meskipun semua kekuatan dikerahkan, api tetap saja terus merambat tanpa ampun. Selain itu, banyak negara sahabat yang merasa tergerak untuk memberikan bantuan. Negara-negara tetangga seperti Mesir, Yordania, dan Turki segera mengirimkan pasokan pemadam kebakaran, alat pelindung, serta personel terlatih untuk membantu upaya pemadaman. Tak hanya negara-negara terdekat, bahkan negara-negara Eropa dan Amerika Serikat pun memberikan bantuan melalui organisasi internasional. Pasokan yang dikirim meliputi air minum, makanan darurat, serta berbagai peralatan medis untuk mengobati korban yang terkena dampak kebakaran. Namun, bantuan ini datang terlambat untuk beberapa daerah yang sudah habis terbakar. Meski begitu, kehadiran bantuan internasional memberikan harapan baru bagi mereka yang masih berjuang di tengah kebakaran yang terus meluas. Namun, meski seluruh dunia berfokus pada upaya pemadaman dan penyelamatan, ancaman kebakaran ini bukan hanya soal api yang mengamuk, tetapi juga soal dampaknya terhadap seluruh negara. Banyak infrastruktur penting yang mulai rusak. Jalan raya yang biasanya menjadi jalur evakuasi utama kini tak dapat diakses karena api yang terus membakar. Bandara dan pelabuhan yang semula menjadi titik keluar bagi mereka yang ingin mengungsi, kini juga terancam terputus oleh kebakaran. Pekerja darurat yang berusaha melakukan evakuasi juga menghadapi kesulitan besar untuk bergerak menuju lokasi-lokasi tertentu karena api yang terus meluas di sepanjang jalur utama. Tidak hanya itu, listrik dan jaringan telekomunikasi juga terputus di beberapa wilayah. Banyak wilayah yang kini tidak bisa menghubungi dunia luar, menambah kesulitan mereka yang terjebak di tengah bencana. Dalam kerumunan pengungsi yang terpaksa mengungsi di pusat-pusat penampungan darurat, ada juga cerita-cerita memilukan tentang mereka yang tidak bisa lagi kembali ke rumah mereka. Sebagian besar dari mereka hanya bisa menyelamatkan diri tanpa sempat membawa barang berharga. Mereka hanya memiliki pakaian di tubuh mereka dan harapan bahwa mereka bisa bertahan hidup. Banyak dari mereka yang kehilangan rumah, ternak, atau bahkan keluarga mereka karena api yang melanda begitu cepat. Beberapa dari mereka mengatakan bahwa mereka sempat mencoba untuk kembali ke rumah mereka, tetapi api sudah menghanguskan semuanya. Mereka yang tinggal di daerah yang lebih terpencil kini harus berjuang lebih keras lagi, karena tidak ada tempat lain yang dapat mereka tuju selain pusat pengungsian. Dalam beberapa minggu setelah kebakaran mulai mereda, tim penilai dari pemerintah dan lembaga internasional mulai turun ke lapangan untuk menilai kerusakan yang ditinggalkan oleh api. Kerusakan yang ditimbulkan oleh kebakaran ini sangat besar. Ribuan hektar lahan pertanian dan hutan terbakar habis, menyebabkan kerugian ekonomi yang luar biasa. Infrastruktur penting yang sebelumnya menjadi penopang perekonomian negara kini hancur. Selain itu, banyak penduduk yang kehilangan rumah mereka, dan banyak di antaranya yang belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pemerintah Israel mulai merancang rencana pemulihan pasca bencana, tetapi dampak psikologis terhadap masyarakat tetap menjadi hal yang perlu diperhatikan. Trauma akibat kehilangan rumah, harta benda, dan keluarga membuat proses pemulihan ini jauh lebih berat daripada yang dibayangkan sebelumnya. Di tengah segala keputusasaan ini, masyarakat Israel mulai menunjukkan semangat gotong royong yang luar biasa. Warga yang selamat saling membantu satu sama lain, berbagi makanan dan pakaian, serta memberikan dukungan emosional kepada mereka yang masih terperangkap dalam trauma kebakaran. Para relawan dari berbagai organisasi kemanusiaan dan sosial juga turun tangan, mendirikan dapur umum, menyediakan tempat tidur darurat, serta memberikan perawatan medis kepada mereka yang membutuhkan. Walaupun perasaan takut dan cemas masih menghantui banyak orang, mereka mulai menyadari bahwa satu-satunya cara untuk melewati bencana ini adalah dengan bersatu dan saling membantu. Ini adalah ujian besar bagi mereka semua, bukan hanya sebagai bangsa, tetapi juga sebagai manusia yang harus berjuang melawan kekuatan alam yang tak terduga. Kebakaran besar ini, meskipun telah menghabiskan banyak sumber daya dan menyebabkan kerusakan yang sangat besar, juga menjadi titik balik bagi Israel. Masyarakat mulai lebih menghargai alam dan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Banyak orang mulai berpikir tentang perubahan iklim dan bagaimana tindakan kita terhadap lingkungan bisa mempengaruhi kehidupan kita di masa depan. Kebakaran ini mengingatkan kita bahwa meskipun teknologi terus berkembang, kita tetap tidak bisa mengendalikan kekuatan alam yang begitu besar. Dan mungkin, itulah pelajaran terbesar yang dapat diambil dari tragedi ini,
bahwa kita harus hidup berdampingan dengan alam, bukan menguasainya. Itulah kisah tentang kebakaran besar yang mengamuk di Israel, yang menunjukkan bahwa bahkan negara dengan teknologi canggih pun bisa kewalahan menghadapi kekuatan alam yang begitu luar biasa. Bencana ini memberikan pelajaran penting bagi kita semua, bahwa kita harus selalu siap menghadapi segala kemungkinan, dan lebih menghargai alam sekitar kita. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa untuk like, share, dan komen di bawah, apa yang menurut kalian bisa kita pelajari dari peristiwa ini. Sampai jumpa di video berikutnya.